Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Bubuya. Di sini bersama Bang Muin. Oke, pada kuliah kali ini, yaitu di kuliah dasar-dasar komunikasi, kita akan membahas yaitu pengantar ilmu komunikasi untuk pertemuan pertama kali ini. Bagi Anda yang baru pertama kali datang dan menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Silahkan Anda tonton videonya, lalu subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari bangku kuliah. Oke, kita langsung pada kuliah kita pada hari ini. Saya sudah siapkan PowerPoint-nya. Jadi silahkan Anda ikuti videonya sampai selesai, jangan di skip supaya Anda bisa memahaminya dan bisa menerapkannya dalam praktis sehari-hari. Oke, di dasar-dasar komunikasi ini yang kita akan bahas pertama kali yaitu bagaimana sesungguhnya komunikasi itu ya. Artinya ini sebagai pengantar untuk kita masuk lebih dalam nanti kepada substansi komunikasi. Mungkin saudara-saudara dan adik-adik mahasiswa ya mengetahui bahwa kalau kita berkomunikasi sebetulnya kita sedang berinteraksi dengan orang lain. Nah, kapan kita mulai berinteraksi dengan orang lain? Itu sebetulnya sejak kita dalam kandungan, kita itu sudah berinteraksi dengan orang lain. Misalkan ibu hamil ya. Ibu hamil itu ketika dia hamil maka dia bisa berkomunikasi dengan anaknya. Nah, bentuk komunikasinya seperti apa itu nanti kita akan bahas pada video bagaimana komunikasi ya, jenis-jenis komunikasi itu. Nah, artinya apa? Sebetulnya sejak awal sudah kita dalam kandungan sebetulnya komunikasi sudah terjadi antara ibu dengan seorang anak, meskipun mungkin responnya berbeda-beda. Artinya kan tidak mungkin seorang anak kemudian ketika dia bilang kepada anaknya Assalamualaikum, misalnya dalam perut mungkin dijawab ya. Karena itu mungkin nanti ada respon dari anak yang sifatnya nonverbal. Ketika kita lahir misalkan juga, bagaimana itu komunikasinya? Kalau anak tidak nangis, maka ini kan juga menjadi cemas ibunya, karena itu adalah salah satu juga bentuk komunikasi. Maka bagaimana caranya? Maka dia harus nangis dulu. Nah, itu caranya ya. Supaya apa? Itu dianggap bentuk komunikasi. Oke, sekarang kita lihat ya lebih dalam, kita elaborasi. Komunikasi itu sebetulnya berasal dari kata communicare. Artinya itu memberikan, giving ya. Kemudian ada kata dari bahasa Latin yaitu komunis. Komunis itu artinya berbagi. Makanya di dalam prinsip negara-negara komunis itu adalah sama rasa gitu ya. Nah itu artinya berbagi sebetulnya ya. Nah kemudian kalau dari bahasa Inggris itu asal katanya adalah communication. Artinya ya kita berkomunikasi. Nah, kalau kita merujuk pada pendapat yang disampaikan oleh Murphy, itu dia mengatakan komunikasi itu adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan verbal dan nonverbal. Nah, pesan itu yang disampaikan baik secara verbal maupun nonverbal itu, kemudian dia dianggap efektif jika ada respon dari penerima. Nah, itu ya. Jadi penekanannya adalah respon itu akan nyampe atau efektif ketika pesan itu kemudian diterima oleh orang lain lalu dia ditanggapi. Nah, bagaimana kalau pesan itu tidak ditanggapi? Kalau menurut penjelasan yang disampaikan oleh Murphy, maka itu sebetulnya dia tidak efektif. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya ada pendapat dari Edward. Dia mengatakan bahwa komunikasi itu proses penyampaian gagasan, ide, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu dan mengandung makna dilakukan oleh penyampai pesan kepada penerima pesan. Nah, jadi kalau Anda mau menyampaikan pesan kemudian kepada orang lain dalam bentuk bahasa-bahasa simbolik seperti itu ya, itu adalah bentuk komunikasi. Sekarang kita banyak melihat ya
bagaimana seseorang mengungkapkan pendapatnya tidak secara lisan, tetapi kadang-kadang melalui meme, ya, Anda lihat ya. Nah, itulah makanya ada seloran yang mengatakan bahwa satu gambar itu memiliki 1000 makna. Artinya apa? Itu adalah salah satu bentuk komunikasi. Mungkin Anda juga sekarang lihat ya, emoji-emoji itu adalah sebetulnya bentuk dari komunikasi. Jadi kalau Anda menangis, tinggal Anda cari emojinya. Jadi semua ekspresi perasaan itu sekarang itu sudah ada lambangnya, dan itu jauh-jauh hari sudah disampaikan oleh Edward, ya, yang mengatakan bahwa ketika seorang menyampaikan gagasan atau ide melalui lambang dan kepada orang lain, itu namanya komunikasi. Kalau di dunia intelijen mungkin juga itu dia biasa menggunakan sandi-sandi, ya, termasuk kalau dulu pernah kita dengar ya, koruptor itu, jadi dia mengasumsikan komunikasinya melalui bahasa-bahasa simbolik yang kita sendiri tidak mengerti, tapi di antara mereka itu mereka paham apa maksudnya, seperti itu. Ini menurut Edward, ya. Kemudian ini dari orang Indonesia, ini menurut Effendi, ya, komunikasi itu yaitu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku secara langsung atau tidak langsung. Jadi ketika Anda menyampaikan misalkan sebuah pesan kepada teman atau sebuah WA misalkan seperti itu melalui medianya HP, kemudian orang itu menangis, ya, maka itu salah satu bentuk komunikasi. Pesannya sudah sampai, kita sampaikan kepada dia, kemudian dia sudah tahu. Lalu apa responnya? Responnya, sikapnya itu adalah dia menangis misalkan, ya, atau mungkin dia seorang menerima WA dari orang lain kemudian dia gembira, terpingkal-pingkal, maka itu juga adalah bentuk dari komunikasi, ya. Nah, jadi begitu unik komunikasi itu, ya. Nah, ini menurut pendapat dari Onong, ya, atau Effendi, bahwa pesan yang disampaikan alasan kepada orang lain untuk mengasih tahu dia, kemudian mengubah sikap seseorang, pendapat atau perilaku itu, ya, baik secara langsung tidak langsung adalah komunikasi. Salah satu contoh, kita memberikan penjelasan kepada orang lain tentang bahaya merokok misalkan, ya, kita sudah memberitahu dia, kemudian dia berubah sikapnya, ya, dia tidak merokok lagi atau mungkin mengurangi rokoknya, maka itu juga bentuk dari komunikasi. Oke. Kemudian ada yang disampaikan oleh Harold Laswell. Nah, ini biasanya kalau di dalam dunia komunikasi dia terkenal sekali sebagai bapak komunikasi sebetulnya. Dia mengatakan, who says what to whom in which channel with what effect. Nah, itu yang disampaikan oleh Harold Laswell. Makna yang bisa kita tangkap dari sini adalah bahwa komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima melalui media tertentu untuk menimbulkan efek tertentu. Nah, itu pengertian dari komunikasi menurut Harold Laswell. Kita sederhanakan seperti ini, ya. Kalau yang disampaikan oleh Laswell itu, bahwa pertama itu ada namanya sender. Sender itu sama juga sinonimnya dengan encoding, ya, atau sama juga dengan source. Itu, ya, itu adalah pengirim atau sumber dari pesan. Setelah itu pesan ini disampaikan kepada namanya receiver atau penerima, atau decoding, ya, atau audience. Itu sama, itu bahasanya beda, ya. Itu adalah penerima. Jadi ketika pesan seseorang atau receiver atau sender itu kemudian menerima pesan, ya, pesan ini dikirim kepada si penerima atau receiver itu, kemudian nanti dia ada feedbacknya.
Nah, ini seperti ini siklusnya kira-kira ya. Jadi ada pengirim pesan, kemudian ada message yang disampaikan melalui media tertentu, diterima oleh receiver atau audiens, kemudian setelah itu ada feedback ya, disampaikan lagi kepada pengirim, maka itu adalah bahasa simpelnya dari komunikasi menurut Laswell ini. Jadi kalau kita lihat modelnya seperti ini ya. Ada sender itu siapa? Jadi orangnya maksudnya. Kemudian message itu adalah apa yang dikatakan, artinya itu message itu adalah kontennya, ya, isi dari pesan. Kemudian channel itu adalah in which medium, melalui media apa dia. Kalau sekarang kan kita bisa melihat ya, media sosial itu adalah salah satu sarana bagi kita untuk melakukan komunikasi, bisa melalui WA, misalnya Telegram, ya, bisa Facebook, IG dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk media yang sekarang yang terkenal. Kalau dulu media itu bisa seperti televisi, juga masuk koran ya. Jadi media ini berubah sesuai dengan zamannya ya. Kemudian ada receiver yaitu tuom ya, yaitu penerima tadi sudah kita jelaskan ya, penerima atau decoding atau audiens itu adalah penerima pesannya. Kemudian setelah itu adalah feedback. Artinya di sini what ya, with what effect. Jadi kita sederhanakan seperti itu. Ada sender, message, channel, receiver dan feedback. Feedback ini kan hanya tujuan, sehingga bisa disingkat di sini menjadi SMCRF. Itu ya model yang disampaikan oleh Bapak Harold Laswell yang dulu hidupnya 1902 sampai 1978. Nah, sekarang kita lebih dalam yaitu membahasnya yaitu unsur-unsur komunikasi. Nah, tadi kan ada kita bilang pertama pengirim pesan atau sender atau komunikan juga sering dibilang seperti itu ya. Kemudian juga source ya. Itu unsur komunikasi ada 5, yaitu komunikan, komunikator atau penerima pesan atau dia, kemudian pesan yang disampaikan, kemudian media yang digunakan dan feedback. Itu adalah unsur komunikasi yang disampaikan oleh Laswell tadi. Oke, sekarang kita lebih lanjut lihat bagaimana sih karakter ilmu komunikasi itu. Sebetulnya di sini ada 6 karakternya. Pertama itu adalah dia bersifat dinamis komunikasi itu. Kemudian yang kedua, tidak bisa diulang dan tidak bisa diubah. Nah, kemudian yang ketiga dipengaruhi oleh budaya. Kemudian keempat itu dipengaruhi etika. Yang kelima itu berbasis kompetensi, dan yang keenam adalah berubah sesuai dengan media dan teknologi. Maka kita sekarang elaborasi lebih dalam satu persatu. Pertama itu komunikasi bersifat dinamis. Nah, sering juga disebut proses simbolik atau menggunakan simbol dan transaksional. Jadi sekarang ini kalau kita melihat ya, komunikasi itu tidak hanya secara verbal langsung disampaikan oleh orang lain, kemudian juga komunikasi itu kadang-kadang dia pertukaran ide satu dengan lain. Dalam biasanya kita diskusi itu kan itu adalah pertukaran ya, pertukaran ide, dan itu terjadi secara transaksional. Artinya ada trigger atau ada stimulus yang kita berikan kepada lawan bicara kita, maka si lawan bicara ini akan memberikan respon kepada apa yang kita sampaikan seperti itu. Oke, kemudian berikutnya ada pertukaran simbol atau lambang dari decoding dan encoding yang berlangsung secara serentak dan sustainable. Artinya apa? Ada ketika kita berkomunikasi dengan teman misalnya itu, jadi secara menggunakan bahasa isyarat atau simbol, kemudian diterima oleh dia, dan itu bisa berlangsung secara terus menerus atau sering disebut dengan sustainable. Kemudian yang kedua, komunikasi tidak bisa diulang dan tidak bisa diubah. Jadi sekali pesan dikirim, komunikator tidak dapat mengendalikan pengaruh pesan tersebut bagi khalayak, termasuk menghilangkan efek tersebut. Makanya ini sering ada gium ini, mulutmu harimau.
Jadi gini, kita tidak bisa menarik kata-kata kita. Contohnya misalnya ketika saya menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kemudian dia menyakiti hati orang itu, maka pesan kata-kata yang tadi itu tidak bisa kita tarik. Kenapa? Dia sudah masuk ke dalam pikiran orang, kemudian mengubah perilakunya, kemudian membuat dia emosi. Nah, sama kalau misalkan ada mahasiswa, kalau berjanji sama pacarnya itu tidak bisa Anda tarik ya janji itu, walaupun Anda sudah berbohong gitu ya. Tapi pesan yang sudah disampaikan itu sudah kemudian dicerna atau ditafsirkan oleh pihak lawan bicara kita, atau Anda kalau punya pacar, maka dia kan tidak bisa diubah gitu, seperti itu ya. Nah, jadi makanya hati-hati kalau Anda ngomong, karena apa? Sekali ngomong ini kata-kata itu sudah tidak bisa ditarik, dan itu kalau di efeknya positif kan bagus, tapi kalau efeknya negatif ini tidak baik ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu komunikasi dipengaruhi oleh budaya. Jadi perbedaan kultur, ras, etnis, agama, seks ya, artinya jenis kelamin dan usia itu mempengaruhi penafsiran dan pemaknaan terhadap simbol yang digunakan dalam komunikasi. Setiap budaya memiliki preferensi atau tata aturan dalam berkomunikasi. Kalau Anda lihat ya, misalkan orang Jepang, kalau kita ketemu maka salamnya dia bentuknya adalah membungkuk. Itu kenapa? Itu budaya. Kemudian orang Arab, kalau kita ketemu dia biasa salaman tuh ya bentuknya kadang-kadang berpegangan tangan, kadang-kadang saling berpelukan. Itu model dari salam khas tertentu dari daerah kita ya. Kemudian setiap daerah-daerah itu memiliki khas tersendiri atau budaya tersendiri untuk menyampaikan salam kepada orang lain ya. Termasuk sekarang misalkan salam tentara, itu kan budayanya beda mereka ya. Salamnya seperti salam komando. Nah, seperti itu adalah bentuk juga budaya yang ada di organisasi mereka. Itu juga adalah bentuk salam. Kemudian ada juga kita kalau salam itu saling tatap mata. Ada juga yang kalau kita bertemu dalam bentuk jalan penunduk, itu adalah salah satu bentuk dari budaya ya. Karakteristik komunikasi yang dipengaruhi oleh budaya. Kemudian keempat, dipengaruhi oleh etika. Komunikasi harus mengindahkan tata krama, prinsip, nilai moral, dan keyakinan. Jadi contoh konkret saja ya, kalau Anda berbicara dengan orang lain, bagaimana kita respect pada pembicaraan orang itu, kita harus mendengarkannya ya sambil menatap matanya. Kemudian juga kalau misalkan dia perempuan ya, jangan kita, jadi itu juga kita harus mengaturnya, jaraknya seperti apa, itu adalah etika ya ketika kita bicara ya. Kemudian ketika kita bicara dengan orang ada tertentu juga kita harus membiasakannya. Kita bicara misalkan contoh di kehidupan kita sehari-hari, kalau kita bicara dengan orang dewasa tentu tata kramanya berbeda. Kalau Anda bicara dengan dosen Anda, tentu Anda tidak bisa bicara seperti Anda berbicara dengan teman Anda ya. Itu juga adalah etika. Kemudian juga kalau kita mau SMS dan berkomunikasi, itu juga ada etikanya ya. Nah, sehingga etika ini kemudian bisa melembaga. Makanya di setiap profesi ada etika, nah, namanya kita sering sebut dengan etika profesi ya. Itu mengatur apa? Tentang tata krama, prinsip-prinsip dan moral yang harus diikuti oleh profesi tersebut, seperti itu ya. Kemudian komunikasi berbasis kompetensi. Jadi kalau ini kompetensi itu maksudnya apa? Itu kompetensi kecakapan. Jadi skill yang dimiliki oleh seseorang atau pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Kalau misalkan begini, kalau Anda ketemu ya dengan dokter, kemudian dia berbicara kepada Anda, misalkan begini. Ya, kalau dia bicara, kalau Anda mau menurunkan berat badan, maka Anda harus diet misalnya seperti itu, dan caranya seperti ini, penjelasan seperti itu. Nah, itu dia akan apa yang diomongkan itu adalah berbasis dari evidence atau berdasarkan pengalaman praktiknya dia atau pengalaman atau data-data yang dia peroleh gitu. Tetapi ketika seorang yang tidak punya kompetensi atau tidak punya kemampuan, kecakapan dan itu kemudian memberikan kita nasihat, maka kemudian kita tidak hiraukan biasanya seperti itu ya. Ya, jadi kalau Anda pergi ke dokter,
Misalkan Anda sakit, kemudian Anda kasih saran, misalkan Anda sakit, tiba tolong jangan dimakan ini, makan ini, makan ini, maka itu adalah pesan yang disampaikan, itu adalah pesan yang ada dasar keilmuannya, seperti itu. Makanya disebut dengan komunikasi, salah satunya disampaikan berbasis kompetensi, seperti itu kan. Oke. Kemudian yang keenam, komunikasi berubah sesuai dengan media dan teknologi. Media dan teknologi komunikasi sangat dinamis sehingga mengubah pola komunikasi. Contohnya sistem telekomunikasi dan korespondensi atau surat menyurat ya. Jadi kalau dulu kita masih kirim surat menyurat itu dari sisi media pengiriman kita pakai pos ya. Sehingga kita menunggu lama waktu untuk kemudian direspon dari atau jawaban dari orang yang kita kirimi. Tapi dengan adanya media sekarang ini, misalkan seperti adanya WhatsApp ya, atau ada email, itu dalam waktu detik kita sudah bisa mengetahui pesan dari orang lain, dan kita bisa meresponnya dengan cepat, dan dalam waktu detik itu pula informasi itu akan sampai kepada kita. Ini media, jadi media sudah berubah luar biasa ya. Itu dari sisi teknologi. Jadi semakin teknologinya canggih, maka semakin bagus pula teknologi yang dinamika komunikasinya akan berubah ya. Itu dari sisi teknologi. Oke. Kalau kita melihat pendapat dari Dr. Albert mengatakan ya, ketika kita berkomunikasi itu sebetulnya orang bisa menangkap hanya 7% dari kata-kata itu, kemudian 38% atau 7% atau verbal, sedangkan 38% itu adalah dari suara. Misalkan kalau suaranya seperti orang diatur ya, seperti puisi dan sebagainya, itu jadi lebih berkesannya lebih lama. Kemudian dengan simbolik atau body language orang itu atau contoh-contoh itu dia lebih bertahan lama ya, dan presentasinya hampir 55%. Nah, bagaimana komunikasi itu bisa efektif antara satu dan orang yang lain? Kita bisa melihat di sini. Pertama, misalkan ada clarity ya. Clarity itu pesan yang disampaikan itu maksudnya ada clear atau jelas. Jadi kalau pesannya tidak jelas, ambigu, maka nanti sulit untuk menafsirkan. Kemudian complete itu ada lengkap. Kalau prinsip yang terkenal ada 5W1H, itu adalah salah satu ciri dari pesan yang konkret, yang komplit. Kemudian concise itu artinya ringkas, padat, jadi tidak bertele-tele ya komunikasi itu gitu. Kemudian konkret itu maksudnya pesannya tuh jangan abstrak ya. Jadi abstrak itu artinya misalkan begini, kalau Anda menyampaikan pesan kepada orang, misalkan cara untuk menunjukkan berat badan, hobi, tapi ketika tidak contoh praktiknya seperti apa, maka orang juga tidak akan bisa menangkapnya. Jadi kalau itu pesannya masih abstrak ya. Kemudian berikutnya korek itu artinya pesannya itu benar ya, benar dalam artian bahwa itu bukan isu, bukan gosip dan sebagainya. Jadi kita bisa itu dianggap sebagai komunikasi yang efektif. Kemudian pertimbangan atau consideration. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, kita harus melihat dulu si timingnya, kemudian dengan siapa kita bicara, usianya berapa ya, dalam bentuk komunikasi apa, itu juga adalah bentuk pertimbangan dari kita berkomunikasi. Kemudian yang terakhir itu adalah courteous ya. Jadi itu artinya sopan atau baik. Jadi kalau kita bicara dengan orang lain itu kita harus sopan, sikapnya dan baik gitu ya. Jadi tidak salah kalau kita berbuat kepada orang lain, dan kesannya akan lain. Nah, sekarang kita lihat fungsi komunikasi. Pertama ya, sebagai informasi. Jadi kalau kita menyampaikan pesan kepada orang lain kemudian dia menambah pengetahuannya ya, itu namanya fungsi komunikasi sebagai informasi. Kemudian berikutnya fungsi komunikasi untuk sosialisasi. Jadi kalau kita ada kebijakan tertentu, misalkan itu di sekolah atau misalkan perubahan SPP, misalkan kita tuh ada informasi beasiswa, itu ketika kita mau menjelaskan kepada orang lain dan orang lain kemudian
mendengarkan kita sebagai audiens tersebut adalah bentuk sosialisasi ya. Biasanya kalau kaitan-kaitan dengan kebijakan-kebijakan atau informasi baru, biasanya langsung ada sosialisasinya. Kemudian berikutnya fungsi komunikasi ada untuk motivasi ya. Jadi maka sekarang itu kan Anda lihat ya, ada motivator untuk apa sebetulnya fungsi komunikasi? Untuk membangkitkan semangat seseorang, semua dia terpacu ya, dia makin bersemangat untuk melakukan sesuatu yang baik. Saya kalau Anda ya, di kuliah ya, sebagai mahasiswa biasanya kita juga butuh motivasi untuk bagaimana sukses, kemudian bagaimana motivasi supaya membacanya, motivasi bagaimana supaya disiplin tinggi. Intinya bagaimana motivasi sukses itu bisa juga di fungsi komunikasi. Kemudian pendidikan, contohnya misalkan ya seperti sekarang mengajar, itu ada fungsi komunikasi sebagai pendidikan ya. Kemudian memajukan kebudayaan ini jelas ya. Kalau kita berkomunikasi ya satu dengan yang lain, salah satu cara adalah untuk memajukan budaya. Kemudian hiburan, jadi Anda bisa melihat itu ya. Sekarang talkshow itu banyak, itu untuk hiburan yang lucu-lucu gitu ya. Itu bentuk komunikasi sebagai hiburan. Ya, artinya fungsi komunikasi sebagai media hiburan. Mungkin Anda pernah melihat bagaimana komedi ya. Komedi itu adalah bentuk salah satu dari hiburan ya. Misalkan yang sekarang lagi ngetren adalah stand up komedi, itu ada fungsinya sebagai hiburan. Kemudian terakhir itu fungsinya integrasi, menyatukan. Ketika dua orang pendapat berbeda atau blok berbeda bisa disatukan dari sisi komunikasi, itu namanya integrasi. Bahkan negosiasi dilakukan juga adalah fungsi untuk apa? Untuk menyatukan dua pihak yang tadi terbelah supaya menyatu. Misalkan kalau kita pemilu kemarin, contohnya ada blok A, blok B, itu kan terlihat sekali bahwa mereka itu terpisah karena pilihan. Kemudian ini bisa disatukan melalui komunikasi seperti itu ya. Nah, kesimpulannya komunikasi itu adalah communicate is to make everything is common. Jadi komunikasi itu membuat segala sesuatu itu untuk bisa dipahami dan mudah dimengerti maksudnya. Oke. Nah, yang terakhir ini ada tugas kelompok. Nanti Anda bisa membuat kelompok ya. Jadi ini sudah saya buatkan, ada elemen-elemen atau unsur-unsur komunikasi seperti sender, message, channel, receiver, efek atau feedback. Nanti Anda buat makalahnya. Bagaimana cara membuat makalah, nanti ada saya kasih Anda petunjuknya. Silahkan dibuat kelompoknya yang nomor absen, ganjil yang genap ya. Jadi ada 5 kelompok. Oke. Itu yang saya bisa sampaikan untuk kuliah perdana kita di dasar-dasar komunikasi hari ini. Silahkan Anda tonton videonya kalau Anda yang kurang paham, diulang supaya Anda bisa memahaminya, dan juga paling penting Anda juga bisa menjawab soal yang akan diberikan setelah kuliah ini. Oke, demikian kuliah kita hari ini. Sampai jumpa pada kuliah berikutnya. Salam sukses dari saya, Bang Muin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.